Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mensimulasikan tema 1, yaitu indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, dan pembelajaran 1 untuk kelas 4 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, di sini Ibu lihat hadir semuanya ya, anak-anak. Apakah ada yang belum sarapan? Ya, semuanya sudah sarapan ya, pintar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Baik, sekarang untuk menanamkan semangat kebangsaan dalam diri kita, yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sekarang Ibu minta kalian lihat kerapian kalian dari atas sampai bawah, apakah sudah rapi. Dan setelah itu coba lihat sekeliling kelas kalian, samping, kanan, kiri, depan, bawah, coba lihat. Kalau misalnya ada sampah, dipungut ya sampahnya, terus buang ke tempat sampah ya anak-anak. Yuk sekarang silakan cek. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang keberagaman budaya bangsa kita dan mempelajari apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan mengetahui tiap gagasan dalam teks pawai budaya yang ada di buku. Baik, ada yang tahu Indonesia memiliki berapa budaya dan berapa macam suku? Ada yang tahu? Ya, Indonesia memiliki berbagai macam suku dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara Indonesia. Karena itu, moto atau semboyan dari negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua atau satu tujuan. Nah, sekarang coba kalian buka buku pada halaman 1. Di situ terdapat teks dengan judul Pawai Budaya. Yuk kita baca. Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celeng. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko.
Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Sudah ya? Nah, yang kita baca tadi itu namanya paragraf. Di dalam paragraf terdapat gagasan pokok. Gagasan pokok ini adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok ini disebut juga dengan ide pokok. Gagasan pokok diawali oleh kalimat utama. Nah, ada yang tahu kalimat utama terletak di mana? Kalimat utama terletak pada awal paragraf atau di tengah-tengah maupun di akhir paragraf. Lalu selanjutnya ada gagasan pendukung. Ada yang tahu apa itu gagasan pendukung? Baik, gagasan pendukung berfungsi sebagai menjelaskan gagasan pokok. Kemudian ada yang tahu bagaimana cara mencari atau menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang tahu? Silakan acungkan tangan. Baik, di sini Ibu akan menyebutkan apa saja untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, kita harus membaca dengan teliti. Yang kedua, menemukan kalimat utamanya. Nah, dari paragraf yang sudah kita baca tadi, kita mencoba untuk menemukan gagasan pokok atau ide pokok dan gagasan pendukungnya. Yuk, sekarang kita coba mencari mana gagasan utama atau ide pokok dan juga gagasan pendukungnya. Kita coba dua paragraf dulu ya. Dua paragraf dulu. Baik. Di sini ada pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Baik, coba kita cari mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tadi yang sudah Ibu jelaskan, gagasan pokok atau ide pokok atau gagasan utama terdapat pada kalimat utama ya. Jadi di sini pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itu adalah gagasan utama atau ide pokoknya. Lalu mana gagasan pendukungnya? Nah, gagasan pendukungnya ada pada pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia dan sampai terakhir. Lalu kita coba pada paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celeng. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang.
budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, coba kita temukan mana gagasan utama dan ide pokok dan mana gagasan pendukungnya. Nah, di sini adalah gagasan utama atau ide pokoknya, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Dan mana gagasan pendukungnya? Dan gagasan pendukungnya terdapat pada di bawahnya sini, di bawah selanjutnya sampai akhir sini. Sudah ya? Sudah paham belum? Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, semuanya sudah paham ya. Anak ibu pintar-pintar sekali. Baik anak-anak, untuk paragraf selanjutnya yang terletak pada paragraf yang tadi sudah kita bahas, kalian lanjutkan cari gagasan utama dan gagasan pendukungnya. Buat PR di rumah ya, dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada minggu depan. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Apa ada yang belum paham? Baik, semuanya sudah paham ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengingatkan bahwa ide pokok atau gagasan utama terdapat pada kalimat utama dalam paragraf. Nah, nanti kalian sebelum mengerjakan PR, baca teliti dulu teks tersebut, lalu kalian coba cari mana gagasan utama dan mana gagasan pendukung. Baik semuanya, karena semuanya sudah paham, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kerjasama kita hari ini. Semoga kita semua diberi keberkahan dalam mempelajari ilmu. Baik semuanya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.